Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aldi Ardiansah. NIM saya 1914376 dari jurusan Asuransi Syariah kelas 5C. Di sini saya akan menjawab kuis yang sudah diberikan oleh dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Yani Agus Priyani, dalam mata kuliah Aktuaria. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu sebutkan undang-undang perasuransi dan jelaskan pengertian dari asuransi. Nah, undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Yang kedua yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1320 dan pasal 1774. 3. KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bab 9, pasal 246. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1962. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Pengertian dari asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan pergantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga. Yang kedua yaitu pengertian asuransi umum. Secara umum atau biasa disebut general insurance merupakan asuransi yang bisa memberikan manfaat berupa ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerusakan, kerugian, kehilangan pada harta benda. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi umum. Yang pertama, asuransi harta benda merupakan produk asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian pada harta benda akibat kebakaran, bencana alam, kerusuhan, atau kerusakan lainnya yang timbul dari suatu kejadian yang tiba-tiba. Nah, yang kedua yaitu asuransi rekayasa merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh kecelakaan yang datangnya secara tiba-tiba yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang ketiga yaitu asuransi kendaraan bermotor. Jenis asuransi ini umum yang selanjutnya adalah asuransi kendaraan bermotor atau vehicle insurance product. Asuransi ini merupakan jenis asuransi umum yang memberikan perlindungan berupa ganti rugi jika kendaraan kamu, baik motor maupun mobil, terjadi kerusakan atau kehilangan. Nah, yang keempat yaitu asuransi tanggung gugat atau third party liability. Asuransi yang memberikan proteksi keuangan dari risiko tanggung jawab hukum. Jadi, asuransi ini bakal memberikan uang ganti rugi jika nasabah mendapatkan tuntutan hukum dari pihak ketiga. Yang kelima yaitu asuransi energi. Aktivitas operasional di bidang energi memiliki tingkat risiko yang sangat besar, di mana setiap kerugian yang ditimbulkan juga berdampak pada kerugian finansial dalam jumlah besar. Yang keenam yaitu asuransi pesawat. Dengan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini, pesawat merupakan salah satu alat transportasi yang dihitung sangat penting untuk masyarakat berpergian. Nah, untuk itu menjaga pesawat dari risiko kerugian merupakan hal yang patut diperhatikan. Begitu pula dengan keselamatan penumpang. Produk asuransi pesawat merupakan produk asuransi yang dapat membantu meringankan kerugian tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu asuransi kredit dan pinjaman. Asuransi yang memberikan perlindungan dan menjamin tertanggung selaku penerima kredit atau debitur apabila meninggal dunia karena kecelakaan, meninggal dunia karena sakit atau alami, cacat tetap karena kecelakaan sehingga tidak dapat melanjutkan kewajibannya kepada bank atau pemberi kredit atau kreditur, maka terhadap risiko-risiko tersebut perusahaan asuransi sebagai penanggung
berkewajiban melunasi peminjaman atau kewajiban tertanggung. Yang kedelapan yaitu asuransi aneka atau miscellaneous insurance. Asuransi AC memberikan jaminan atas kehilangan uang tertanggung selama disimpan di dalam berangkas, lemari besi, atau tempat penyimpanan uang lainnya, selama dalam pengiriman dari suatu tempat ke tempat lain, selama disimpan di kasir atau loket di mana transaksi dilakukan, serta menjamin hilangnya uang tertanggung akibat ketidakjujuran karyawan yang dipercaya dalam mengelola keuangan. Yang ketiga yaitu kendala dalam pengembangan asuransi syariah, yaitu satu, minimnya modal. Yang kedua, kurangnya SDM yang profesional. Ketiga, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Nah, yang keempat yaitu dukungan pemerintah belum memadai. Dan yang kelima tuh image. Nah, yang strategi yang harus dikembangkan yaitu satu, pemasaran produk asuransi syariah lebih digencarkan lagi. Yang kedua, menyebarkan pemahaman kepada masyarakat terkait asuransi syariah sehingga bersifat mensyiarkan syariat Islam. Nah, yang ketiga yaitu harus mendapat dukungan dari berbagai kalangan baik dari masyarakat, pemerintah, atau akademisi. Yang keempat yaitu pemenuhan SDM yang memahami syariah Islam dalam menjalankan prinsip asuransi syariah. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.